Hidup di pedesaan. Siapa yang bisa lupa? Keindahan pemandangannya, kesejukan udaranya, juga tentang senja. Tapi yang mau kita bahas kali ini tentang daun-daun kering yang sering berguguran lalu dibakar oleh masyarakat, di mana hal ini dianggap sebagai solusi penanganan sampah daun tersebut. Apakah benar hal seperti itu? Yuk kita simak. Asap pembakaran membawa dampak buruk dalam kehidupan kita. Sampah berupa daun-daun kering di desa pasti tidak jarang kita temukan. Sebagian orang-orang masih tidak segan untuk membakar daun-daun kering tersebut sebagai cara untuk membersihkannya. Terlebih lagi membakar daun-daun kering tersebut bersama plastik dan sampah lainnya. Padahal, cara ini justru mengancam diri kita dan juga orang lain loh guys. Sampah yang dibakar selain menimbulkan bau dan polusi udara, hasil bakarannya dapat menyebabkan iritasi di saluran pernafasan. Dan apabila dalam kurun waktu yang lama, dapat menyebabkan gangguan pada saluran pernafasan. Reaksi kimia apa sih yang terjadi pada pembakaran sampah ini? Pembakaran umumnya melibatkan unsur oksigen, di mana hasil pembakaran menghasilkan CO2 dan H2O. Pada pembakaran daun atau sampah organik dapat memberikan dampak baik, di mana hasil pembakarannya dapat berguna untuk tumbuh-tumbuhan, karena sisa pembakarannya seperti CO2 dan H2O dapat digunakan dalam proses fotosintesis, dan sebagian lainnya seperti NO2, SO2, dan P2O5 yang apabila terkena air akan menjadi asam. Lalu asam tersebut akan melarutkan mineral dalam tanah menjadi ion-ion yang bermanfaat bagi tumbuhan. Akan tetapi, komponen karbon yang bereaksi dengan sinar matahari akan mengakibatkan terbentuknya kabut asap yang dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Akan lebih berbahaya lagi jika pembakaran sampah daun ditambah dengan sampah plastik. Pembakaran sampah plastik sendiri dapat menimbulkan zat kimia dioksin yang bersifat karsinogenik sehingga dapat menyebabkan kanker. Dan zat berbahaya lainnya yang kemungkinan dapat terbentuk dalam jumlah yang sedikit adalah sebagai berikut. Perlu diketahui, ketika pembakaran mendapat oksigen yang cukup, akan membentuk CO2 dan H2O. Sedangkan untuk pembakaran dengan oksigen yang terbatas akan menghasilkan CO dan H2O. Jika kita lihat dari sisi lingkungan, gas-gas ini sebagian besar menjadi polusi udara. Jika kita amati dari sisi kesehatan manusia, kita ambil contoh saja salah satu gas tersebut, yaitu karbon monoksida. Gas karbon monoksida yang dihirup oleh manusia dapat menurunkan kapasitas darah dalam mengangkut oksigen, sehingga oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh tidak dapat tercukupi. Hal ini tentu saja akan mengganggu fungsi koordinasi dan mental. Gejala yang timbul diantaranya seperti sakit kepala, pusing, badan lemah, sulit bernafas, pingsan, hingga kematian jika konsentrasinya cukup besar. Dapat kita bayangkan bahwa semakin banyak kita membakar sampah secara terus-menerus akan menyumbangkan polusi udara yang bisa membahayakan nyawa. Lantas, bagaimana cara untuk menanggulanginya? Sebenarnya, sampah daun bisa terurai sendiri, meskipun memerlukan waktu yang cukup lama. Namun, biasanya di pedesaan, daun-daun yang jatuh dari pohon terjadi setiap hari dan tidak dalam jumlah yang sedikit. Meskipun pembakaran dinilai praktis untuk menyelesaikan permasalahan sampah daun yang menumpuk, tetapi polusi yang dihasilkan berbahaya. Nah, dilihat dari dampak baik dan buruk pembakaran sampah daun, apakah lebih baik dibakar atau ditimbun ya guys? Kalau menurut saya, akan lebih baik jika daun-daun tersebut ditimbun,
atau digunakan untuk campuran pembuatan pupuk kompos. Jika tidak mempunyai lahan yang luas, bisa dengan membakarnya, tetapi dengan tetap berhati-hati dan tidak membakarnya bersama dengan sampah plastik. Sampah plastik dapat kita daur ulang maupun menyerahkannya kepada petugas TPA yang mampu mengelola sampah plastik dengan lebih baik. Terus, gimana Kak caranya mengolah sampah daun menjadi kompos? Daun-daun yang jatuh dari pohon sebenarnya mampu menjadi sumber hara dalam tanah apabila telah didekomposisi atau sudah berubah menjadi bahan organik sederhana seperti kompos. Akan tetapi, jenis daun bermacam-macam dan tentunya memiliki sifat yang berbeda-beda, sehingga tingkat cepat atau lambatnya daun terdekomposisi itu berbeda-beda. Tak jarang, beberapa orang menggunakan zat tambahan untuk mempercepat prosesnya, seperti buah-buahan sisa maupun EM4. Dikutip dari kambingjoinim.com, untuk pembuatan kompos dengan bahan daun, EM4 harus dianjarkan dengan molase atau gula terlebih dahulu. Caranya, 5 ml EM4 pertanian ditambah gula pasir 2,5 gram dan air 250 ml. Nantinya, campuran ini akan digunakan untuk menyemprot sampah daun. EM4 berfungsi untuk mempercepat proses pengomposan. Langkah pertama, sampah daun dipotong menjadi ukuran yang lebih kecil. Kedua, masukkan sampah daun ke dalam tempat pembuatan kompos, lapis per lapis. Ketiga, setiap lapis disiram dengan EM4 yang sudah dibuat tadi. Yang keempat, tutup, tapi tidak perlu terlalu rapat. Proses ini butuh waktu sekitar 1 bulan. Yang kelima, setiap 3 hari sekali dilakukan pembalikan daun. Memang repot. Tujuannya untuk proses pengomposan yang lebih cepat. Kalau tidak dibalik, maka bakteri yang dominan bekerja hanya Lactobacillus saja. Bakteri lain yang sebagian besar aerobik akan minimal kerjanya. Kita perlu menumbuhkan rasa cinta lingkungan dengan mengeluarkan sedikit tenaga untuk dapat menjaga kesehatan dan lingkungan kita dari bahaya pembakaran sampah daun maupun sampah lainnya yang masih ada di sekitar kita. Mari menjaga kesehatan dan lingkungan dimulai dari lingkungan tempat tinggal kita, di mana orang-orang terdekat kita ada di dalamnya. Terima kasih.